Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Samarinda, NIM 1830201132 dari kelas PGMI 04 2018, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Di sini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendalaman IPS MI bersama Ibu Inestasa Jadida, saya akan membuat video praktek mengajar tentang kenampakan alam dan sosial budaya pada siswa kelas 4 SD MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Gimana? Udah siap belajarnya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan sosial budaya. Tetapi sebelumnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa aja sih yang ada di kenampakan alam? Kenampakan alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, wilayah daratan, dan yang kedua, wilayah perairan. Wilayah daratan dibagi menjadi 6, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dataran pantai, serta tanjung. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk pertanian ataupun perumahan. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk. Di dataran tinggi juga biasanya dilakukan berbagai macam aktivitas pertanian seperti menanam teh, menanam kopi, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gunung. Gunung adalah daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Tetapi biasanya di sekitaran gunung memiliki tanah yang subur. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah daerah bukit-bukit yang memanjang. Ketinggiannya biasanya lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah pegunungan biasanya banyak digunakan untuk rekreasi karena memiliki udara yang sejuk dan memiliki banyak sekali lahan pertanian dan perkebunan. Yang kelima, ada dataran pantai. Dataran pantai adalah batas antara dataran dengan laut. Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu, banyak sekali pantai yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada tanjung. Tanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Tanjung bisa digunakan untuk pelabuhan. Yang kedua, ada wilayah perairan. Yang pertama ada laut. Laut juga terbagi menjadi dua. Yang pertama selat dan yang kedua teluk. Selat adalah laut sempit yang terletak antara dua pulau. Sedangkan teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Yang kedua ada sungai. Sungai adalah air yang mengalir di daratan. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Sungai ini banyak sekali ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Yang ketiga ada danau. Danau merupakan cekungan yang berisi air yang luas. Danau biasanya dikelilingi oleh daratan. Danau terbagi menjadi dua. Yang pertama, danau terbuat dari manusia dan danau terbuat dari alam.
Selain kenampakan alam, kita juga memiliki sosial budaya, seperti bahasa, adat istiadat, pakaian daerah, kesenian daerah. Indonesia memiliki 33 provinsi. Dari ke-33 provinsi tersebut, Indonesia banyak sekali berbagai macam bahasa, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam pakaian daerah, serta banyak sekali kesenian daerah dari masing-masing provinsi tersebut. Di sosial dan budaya ini, seperti bahasa, ada banyak sekali bahasa. Contohnya, bahasa Sumatera dan bahasa Jawa itu sudah berbeda. Begitupun dengan pakaian adatnya atau kesenian daerahnya. Jadi kita, negara Indonesia, memiliki banyak sekali perbedaan tetapi tetap menyatukan. Kemudian, ada peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh ulah manusia tersendiri. Contohnya, banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan sehingga membuat selokan-selokan menjadi tersumbat, dan apabila hujan yang sangat deras, itu mengakibatkan banjir. Kita sebagai manusia harusnya mencintai alam agar tidak terjadi kerusakan. Yang terakhir, ada pengaruh perilaku masyarakat terhadap peristiwa alam. Peristiwa alam yang terjadi belakangan ini terjadi karena ulah manusia. Perilaku manusia yang tidak ramah akan lingkungan merupakan penyebab terjadinya peristiwa alam. Perilaku tersebut seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Peristiwa ini dapat dicegah berupa perubahan perilaku masyarakat yang terjadi menjadi ramah lingkungan dan selalu menjaga lingkungan. Baiklah, apakah sudah paham dengan materi hari ini? Jika belum paham, bisa diulang-ulang lagi ya. Dapat kita simpulkan materi hari ini adalah kenampakan alam dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, wilayah daratan. Wilayah daratan juga dibagi menjadi 6. Yang pertama, dataran rendah. Yang kedua, dataran tinggi. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, pegunungan. Yang kelima, dataran laut. Dan yang terakhir, tanjung. Kemudian yang kedua, ada wilayah perairan. Wilayah perairan dibagi menjadi 3. Yang pertama laut, yang kedua sungai, dan yang ketiga danau. Yang kedua ada sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini banyak sekali, tetapi hari ini kita hanya mempelajari 4 sosial dan budaya. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada adat istiadat, yang ketiga ada pakaian daerah, dan yang keempat ada kesenian daerah. Kemudian, perilaku manusia terhadap lingkungan alam juga sangat mempengaruhi peristiwa alam, seperti yang telah kita jelaskan tadi, banjir, gempa bumi, longsor, gunung meletus. Itu juga bisa disebabkan karena ulah manusia. Contohnya menebang pohon, pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai manusia harus ramah tamah terhadap lingkungan, agar lingkungan di sekitar kita tetap sehat. Bagaimana, sudah mengerti? Jika sudah mengerti, Ibu mempunyai tugas dikerjakan setelah ini ya. Baiklah, sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga materi pada hari ini dapat
dimengerti dan dapat membantu pembelajaran tentang kenampakan alam dan sosial budaya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.